Beliau itu selalu ngasih motivasi ke kita buat terus berjuang di jalan Allah untuk menegakkan disiplin di pondok. Jadi bisa dirasakan kasih sayang beliau itu ketika jadi pengurus makin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Jumhuriyah Channel, Siar Pondok Jumhur Media. Kembali lagi bersama saya di Saspedia, Story of Santri Pengabdi Al Jamhuri. Oke, alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas tentang pengalaman seputar santri Pengabdi Al Jamhuri. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tova Cahaya dan narasumber kita pada kali ini Raka Ramadan. Oke, Raka Ramadan. Jadi sebenarnya ini kembar ya, ada Rai, ada Raka. Ini yang kakaknya yang mana? Kakaknya Rai, yang Rai. Oh, ada ya kan Sunda itu, Rai itu adik ya. Menurut adat di Bekasi itu di Cikarang, kebetulan saya asalnya Bekasi. Oh ya. Kalau kembar itu adatnya itu dibalik, jadi yang adik jadi kakak, yang kakak jadi adik. Oh, baru Tuh. tahu saya. Jadi nama Raka tuh Raka tuh adiknya. Iya, Kakaknya Rai. iya, Oh, dibalik jadinya. adat di Bekasi ya. Ya, Oke. Sebelumnya selamat datang di podcast pada kali ini. Saya insya Allah akan menanyakan seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini tidak seperti ujian akhir semester ya. Oke, langsung saya ke pertanyaan. Sudah siap, Pak? siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa alasan Al-Ah dulu ini, Mak, sebelum sekarang 7 tahun, masuk ke Al-Jumhuriyah? Untuk alasan karena dulu mungkin belum ngerti tentang agama, jadi kebetulan orang tua juga agak ngerti agama, jadi agak dipaksa, dan orang tua agak ngerti agama dan dipaksa untuk masuk pesantren agar saya pribadi lebih ngerti agama. Oke, jadi supaya bisa Salah satu paham alasannya. agama. Ya. Yang kedua, gimana kesan pertama kali dulu nih datang ke Al-Jumhuriyah? Masih ingat gak? Kesannya dulu karena daerah baru, cuaca iklim baru di Bekasi itu panas. Oh iya Di ya, Bekasi Bekasi panas. panas. Nah, Datang ke iklim sini baru dingin, jadi agak harus beradaptasi Ya. dulu. Jadi susah beradaptasi karena dingin gitu. Tapi waktu itu langsung sakit atau gimana? Beradaptasinya ada keanehan Enggak sih kalau sampai sakit, cuman kalau mandi biasanya suka kedinginan. Untungnya sebelum masuk ke pondok sini saya pernah dikasih cara mandi itu, katanya kalau nggak mau dingin mandi itu dari bawah, dan saya amalin dan ya, benar nggak ya. dingin gitu. Oh, itu sunnah Rasul kan? Iya, dari bawah dulu. Oke, mantap. Yang selanjutnya, apa yang dirasakan perbedaan Al-Jumhuriyah dulu dan sekarang? Al-Jumiyah dulu itu Al-Jumiyah itu sangat kesan modernnya belum terlalu terlihat karena bangunnya masih tradisional kan. Masih bilik, bambu gitu. Untuk sekian tahun bertahun naik, sekarang Al-Jumhuriyah makin kelihatan kesan modernnya dan makin menonjol. Salah satunya mungkin di bidang eskul dan banyak prestasi yang didapatkan dan diraih. Kenangan apa sih yang Al-A rasain selama di pondok Al-Jumhuriyah? Ada kenangan tersendiri kah? Untuk kenangan ya mungkin banyak. Susah, sedih kita di pondok, sukacita kita di pondok dirasakan, begitu banyak yang saya alami. Mulai dari jauh dari orang tua, belajar bersama, tidur bareng, mandi bareng gitu kan. Jadi kita itu harus bisa apa-apa bareng-bareng, dan jauh dari orang tua kita sama-sama jauh dari orang tua dan bisa beradaptasi bareng-bareng gitu. Karena kita pun nanti akan dididik itu mandiri benar-benar ya. Iya, karena pondok itu salah satu kehidupan tempat kita bersosialisasi paling apa? Ya, supaya kita mandiri gitu ya. Ya, paling ampuh pokoknya untuk bersosialisasi sama teman-teman, untuk membentuk mental kita salah satunya. Kalau boleh tahu, ini waktu di Hujrah Rai Raka tuh suka disatuin atau dipisahin, atau pernah disatuin atau langsung dipisahin? Oh, untuk kita itu disatuin itu kelas 1 semester 1 masih dicampur bareng. Pas semester 2 baru dipencar. Nah, dipencarnya itu nggak terlalu jauh, cuman beda cuman pinggir-pinggir gitu hujrahnya. Dipisah itu pertama kali dipisah, dan kesananya terus dipisah. Nggak pernah. Terus pernah dicampur lagi pas kelas 3, baru dicampur lagi, dan kesininya nggak pernah lagi dicampur. Itu rasanya
disatuin sama dipisah ada bedanya nggak? Ada. Kesepian itu? Enggak sih, kalau main mah dulu pas kelas 1 walaupun dipisah main tetap bareng gitu. Ah, Kalau main tetap bareng pas kelas 1 kelas 2 main tetap ya, bareng, tapi kesini karena banyak temen ya. dan juga bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain, jadi dipisah nggak dipisah juga nggak ada bedanya gitu. Ah, ah. Jadi udah bisa beradaptasi sama yang lain. Ya, ya, unik banget ya punya saudara kembar enak kayak. Kenangan apa sih yang nggak bisa dilupain sebelum masuk ke Al-Jumhuriyah? Sebelum masuk ke Al-Jumhuriyah, salah satu kenangan yang belum masuk ke Al-Jumhuriyah yaitu dulu sebelum masuk ke Al-Jumhuriyah itu sebenarnya kita itu bertiga ke sini ini sama teman ada lagi Oh satu. ya. Nah, cuman gak tahu bener gak tahu enggak, teman saya itu yang satu ini katanya sering ngelindur kalau malam itu sering tidur berjalan. Oh Karena dulu mah belum ada gerbang pas ya. anak kelas 1. Nah, alasan gak jadi masuk ke pondok itu takut tidur berjalan terus tidur jalannya ke kuburan, makanya gak jadi. Oh, Gitu, gak tahu ada bener ya gak kayak tahu gitu. enggak. Jadi tak suka ngelindur sambil berjalan. Iya, Keren. namanya Saipudin. Saya pedin kayak nonton ya, saya pedin. Selanjutnya siapa teman terbaik Allah? Di sini Ya, teman terbaik banyak sih, tapi salah satunya yang mungkin teman itu banyak tapi yang sefrekuensi itu jarang. ya benar benar. Yang salah satu sefrekuensi itu dulu pas kelas 5 sama kelas 6 itu Ariswan yang Ah, sefrekuensi, karena di kelas itu kan dulu masih sekelas, masih ya. sekolah. Kita itu di kelas itu saling bersaing untuk menentukan peringkat gitu kan. Salah satunya Ariswan, Ahmad saling bersaing Ya. kita itu. Nah, makanya saya sering dekat sama Ariswan karena menurut saya sefrekuensi, beliau itu jago literasi, jago ngejelasin, makanya ya saya juga jadi pingin deket gitu ke dia, Ya, jadi enak pengen bawaannya. enak ngobrol nyambung sama dia tuh. Ya. Nah, Terus pelajaran yang disukai, ada nggak? pelajaran yang disukai, saya itu lebih suka ke bahasa. Oke, bahasa Bahasa apa nih? mungkin bahasa sama ilmu alat sama kitab paling Oh, Masya suka. Allah. Bahasanya bahasa apa nih ya? Mungkin kalau bahasa di ini mah alhamdulillah udah bisa bahasa Arab, Jepang sama Inggris. Kalau Inggris masih dasar lah, belum terlalu Ya. masih. Kalau Inggris sama Jepang masih dasar-dasar. Alhamdulillah masih rumus-rumus utamanya tahu lah, pola kalimatnya mah. Boleh gak pengen dengar ngomong bahasa Jepang? Ngomong bahasa Jepang. Ya, apa ya? Ngomong bahasa Jepang perkenalan mungkin sedikit agak bisa. Hajime maste watashi no name wa Raka desu, sekarang karakter mestal jumreh no gakusei desu, watashi no yume wa shichisai desu, watashi no yume wa nihon e ikitai desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Oke, mantap. Itu artinya apa? Itu perkenalan dalam bahasa Jepang. Ya, perkenalan. Mungkin kira-kira artinya nama saya Raka, asal dari Cikarang dan asal sekolah Al-Jumhuriyah, cita-cita pergi ke Jepang mungkin. Insya Allah Gitu pergi ke saja. Jepang. Kuliah di Jepang atau kerja? Kalau ke Jepang ada kuliah ada kerja sih, opsi pertamanya mah kuliah. Tapi kalau kuliah persaingannya itu agak ketat Ya, Pak. emang Jepang. Agak ketat kalau kuliah, tapi kalau kerja sekarang kayaknya udah banyak. Ya. Pekerja Indonesia yang ke Jepang. Jadi agak kalau kerja mah agak mudah. Nggak terlalu sulit kayak kuliah. Kalau kuliah itu saingan beasiswa lumayan banyak dari seluruh dunia. Jadi banyak yang pengen ke Jepang. Iya. Oke. Kalau selama dulu waktu masih jadi santri apa maksudnya teh sekolah ya, kegiatan apa yang disukai Allah? Kegiatan yang paling disukai itu eskul, olahraga yang paling suka itu. Eskul apa Ya. ya? Dulu eskul kelas 1 pernah memanah. Pernah dibimbing sama Ustadz Jam-Jam, Jam-jam ya. sama Ustadz Ius dulu teh. Udah keluar beliau. Dulu pernah karate, Ya. aliran karate Bentar Alam, perguruan Bentar Alam. Cuman sekarang udah 2 tahun, baru 2 tahun eskul udah keluar. Karena lebih di Bentar Alam itu lebih ke fisik.
Jadi agak emang rada suka olahraga gitu. Ya, siap. Terus hal apa yang bikin Al-Ah terharu mungkin ada di pondok ini? Terharu Ya. Yang mungkin membuat Al-Ah galau atau gimana? untuk galau sendiri yang buat saya galau Ya. mungkin. Satu pas dulu-dulu masih kecil, karena masih kecil masih pengen bareng orang tua terus Ya. gitu karena belum beradaptasi. Pengen bareng orang tua, pengen pulang. Kalau sakit pengen bawanya pengen pulang dan sulit untuk beradaptasi. Tapi kalau sekarang kalau galau itu malah takut pulang. Karena takut pulang takut ditanyain ilmu kan. Oh iya. Takut ditanyain ilmu nggak bisa. Karena orang tua bapak anak sendiri pernah ngomong katanya. Ya. Katanya gini, Kak nggak kerasa ya di pondok. Dalam pikiran saya, di pikiran di hati saya, benar nggak kerasa, tapi saya tahu diri nggak kerasa dan belum bisa apa-apa. Ya. Jadi asa 7 tahun nggak kerasa dan emang nggak bisa apa-apa, jadi percuma 7 tahun. Pernah Makanya ditanya nggak sama orang tua gitu, tentang apa gitu? pernah tentang bahasa Arab, tentang ilmu tajwid, dan alhamdulillah untuk itu masih bisa lah. Ya. Tapi Jawab. kan kalau udah keluar mau beda cerita kan, Ya. kritik keluarga, kritik masyarakat beda lagi. Ya. Lebih pedas dan nggak bisa dibenerin kalau Ya. masih di Kalau pondok hukum makan. masyarakatnya ya. Kalau masih di pondok makan masih bisa dibenerin, dilurusin, salah masih bisa dilurusin, masih bisa belajar, menuntut ilmu. Makanya waktu itu nggak kerasa teh gitu. Udah 7 tahun belum bisa apa-apa. Oke, selanjutnya eh, hal apa yang bisa Al-Ah ambil atau contoh dari sosok Abi? Yang bisa kita ambil dari sosok beliau itu yaitu salah satunya sikap beliau yang selalu tegas, cepat tanggap. Dan beliau itu pernah cerita, beliau itu dulu pernah punya mobil yang jelek, tapi sekarang beliau karena diurus, jadi beliau memiliki mobil yang lebih dari yang dulu. Itu konsep mensyukuri nikmat. Jadi orang yang mensyukuri nikmat itu akan ditambah nikmatnya. Jadi beliau itu nggak pandang bulu, nggak pandang bulu. Kecil gede diurus, jelek dikit banyak santri dari dulu diurus sama beliau. Makanya makin banyak bukannya diabaikan malah makin sayang gitu, malah makin diurus. Ya. Masya Allah. Terus hal apa kenangan indah bersama Abi? Kenangan yang paling indah, kalau kenangan yang paling indah mungkin lebih banyak didapat ketika jadi pengurus. Ya. Jadi karena sering ketemu, sering kumpulan, sering dikasih motivasi masukan ketika kita ngedown, ketika kita malas jadi pengurus, ketika kita malas ngurus gitu. Oke, yang selanjutnya apa harapan Al-Ah untuk Al-Jumriyah ke depannya? Harapannya santrinya makin banyak, bangunnya makin gede, makin luas, mungkin nanti cabangnya di mana-mana mungkin. Insya Allah. Dan sekarang ada ya? Ya, sekarang ada cabang yang kedua di Wantilan. Ya, alhamdulillah. Semoga dia berkahnya juga ya. Ya. Bukan hanya sekadar tinggi dan megahnya bangunan. Oke, selanjutnya seandainya waktu bisa diulang, apa yang akan Allah lakukan? Seandainya waktu bisa diulang, mungkin dari dulu-dulu kalau bisa Mas, kalau misalnya waktu bisa diulang gitu, saya akan lebih serius dan mungkin sekarang nggak akan sebodoh ini gitu. Dan kebingungan mungkin bisa lebih paham ilmu yang lain gitu dan menuntut ilmu yang lebih banyak. Karena saya merasakan sekarang segini ini masih kurang gitu. Belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Walaupun alhamdulillah bisa ngerti bahasa Arab dan sedikitnya Amsilati paham, tapi nggak tahu kenapa segini itu masih kurang gitu. Nggak tahu emang sifat saya ambisius. Kalau bisa mah pengen tambah ilmu, tambah belajar yang serius, lebih giat lagi lah pokoknya. Apakah pernah ada keinginan pengen ngaji lagi gitu? Pasti saya pengen ngaji lagi. Kalau bisa mengaji kitab, saya rindu ngaji dengan Ustadz Andre, Ustadz Nasrul, Ustadz Anas, dan ustadz-ustadz yang lain lah. Seru, karena setiap ustadz itu kalau ngaji itu selalu ada salah satu karakteristik yang sering ngingetin saya gitu. Sering ngingetin saya, contohnya Ustadz Andre keras, tapi keras juga
berasa ke kitanya gitu kan. Kalau Ustadz Andi mah keras, kalau Ustadz Nasrul mah lemah lembut, tapi ada tapaknya gitu di hati teh. Meskipun beda-beda cara tapi ada gitu. Ada karakteristik masing-masing setiap Ustadz itu. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan lontarkan kepada Terima kasih semuanya ya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi segera menjaga gerbang ya guys. Diganggu waktunya untuk menyampaikan kesan-kesannya selama 7 tahun di Al-Jumhuriyah. Ya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembali lagi tetap di channel Siar Pondok Jumhur Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.